Oke, kalau kalian denger tentang pembunuhan dan mutilasi, pasti yang ada di pikiran kalian tuh kayak film horor, terus thriller, ataupun film gore, ya kan? Tapi kali ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan yang bikin shocknya lagi, yang gak habis pikirnya adalah pelakunya ini adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan korban. Kebayang gak sih orang yang udah kita anggap dekat banget bisa ngelakuin hal keji gitu ke kita? Gimana bisa orang yang kita percaya, yang emang udah sedekat itu sama kita, bisa ngelakuin hal sekeji ini? Dan apa sih motif yang terjadi dari kasus ini? Let's break it down only here on Set the Expose. Halo guys, balik lagi di Set the Expose bersama gue. Tapi sebelum gue bahas kasus yang mau gue angkat hari ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi yang menarik dan seru lainnya. Oke, di episode kali ini kita bakal mengupas tuntas nih tentang kasus yang sangat-sangat memilukan yang udah jadi headline berita di mana-mana, mau di televisi ataupun di media sosial. Oke, yang mau kita angkat ini kasus pembunuhan dan mutilasi seorang korban wanita berinisial UH yang ditemukan tewas di dalam koper berwarna merah. Penemuan jasad dalam koper berwarna merah pertama kali ditemukan nih pada hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025 di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Seorang warga setempat bernama Ali Usman pertama kali menemukan koper tersebut saat dia lagi mau buang sampah di tepi jalan raya. Awalnya nih dia ngira koper yang dibungkus oleh plastik itu adalah paket yang mungkin terjatuh. Makanya dia mencoba nih buat ngambil koper tersebut dengan cara mengangkatnya. Tapi begitu diangkat ternyata kopernya berat banget. Makanya dia langsung menghubungi adiknya nih buat bantu mengangkat koper tersebut. Jadi emang Ali Usman ini mikir kalau koper tersebut itu cuma paket yang jatuh. Jadi dia pengen ngambil koper itu dan coba bantu buat nganter paket tersebut. Tapi ternyata pas diangkat kopernya berat banget. Dan akhirnya adik yang tadi dia hubungin datang dan membantu dia ngangkat koper tersebut. Dan setelah kopernya dibuka, kaget banget karena langsung tercium aroma-aroma busuk dari dalam koper tersebut. Dan saat dibuka sedikit kelihatan kayak ada bercak-bercak darah dari dalam koper tersebut. Makanya nih dia langsung bergegas buru-buru ngelaporin hal tersebut ke kepolisian setempat. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, ditemukan bahwa di dalam koper tersebut terdapat tubuh seorang wanita tanpa kepala. Bagian tubuhnya yang lain seperti kepala dan kaki ternyata ditemukan di tempat terpisah dari penemuan pertama koper tersebut. Artinya udah tersebar bagian-bagian tubuh yang lain, udah gak ada di satu tempat lagi. Nah akhirnya nih kepala korban yang terpisah dari tubuhnya tadi ditemukan di wilayah Jurukbang, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Sementara potongan kaki korban ditemukan di kawasan hutan Sampung, Jalan Raya Parang, Kabupaten Ponorogo. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya korban berhasil diidentifikasi. Dan ternyata korban ini adalah seorang wanita yang berinisial UH. Dia adalah seorang wanita yang masih berusia 29 tahun yang berasal dari Kabupaten Blitar. Dan ternyata dia juga seorang ibu dengan 2 orang anak. UH terakhir kali terlihat oleh keluarganya
pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2025. Di mana pada saat itu dia berpamitan nih sama keluarganya karena dia mau pergi bekerja di Tulungagung. Nah, saat dia pergi, di situ udah nggak ada komunikasi lagi sama keluarganya. Jadi setelah dia pergi untuk bekerja di Tulungagung nih, keluarganya udah mulai kehilangan kontak dengan UH. Dan ternyata tersangka dari kasus pembunuhan dan mutilasi ini terungkap. Dia adalah seorang pria bernama Rohmat Trihartanto atau yang akrab dipanggil Anto, pria berusia 32 tahun. Jadi Anto dan UH ini diketahui memiliki hubungan spesial nih yang berjalan cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun lamanya. Walaupun si Anto ini mengklaim nih, dia mengaku kalau dia dengan UH ini memang punya hubungan suami istri. Tapi setelah diperiksa oleh kepolisian, ternyata klaim tersebut nggak benar. Jadi Anto ini ternyata masih memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Jadi emang hubungannya Anto dan UH ini udah dibuktikan ya kalau mereka ini sebenarnya nggak ada ikatan pernikahan secara resmi maupun siri. Oke, jadi buat yang mungkin diantara kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya motif dibalik kasus ini, jadi udah diungkap nih kalau motif dibalik pembunuhan UH oleh Anto ini diduga karena Anto ini cemburu dan merasa sakit hati atas perkataannya UH terhadap dirinya. Jadi dia cemburu karena UH ini katanya membawa laki-laki lain masuk ke dalam kosannya. Semua ini berawal pada Senin malam, tepatnya di tanggal 20 Januari tahun 2025. Dimana saat itu Anto mengajak UH untuk bertemu nih di sebuah hotel di daerah Kediri. Menurut pengakuan Anto, di tengah-tengah pertemuannya dia dengan UH, mereka nih mengalami pertengkaran yang cukup hebat gitu ya, cekcok. Dikarenakan si UH ini mendoakan agar anaknya Anto menjadi Iska. Sebenarnya kenapa UH bisa ngomong kayak gitu? Kalau dari penjelasannya Anto nih, karena Anto ini memang udah ngejanjiin buat nikahin UH gitu ya, dan meninggalkan istrinya. Kenapa UH bisa sampai ngomong kayak gitu? Karena telah dicari tahu, emang sebenarnya di balik pertengkaran mereka itu sebelumnya Anto ini pernah berjanji buat menikahi UH dan meninggalkan istri sahnya. Tapi ternyata diketahui nih kalau istri sahnya tengah hamil anak Anto. Mungkin dari situ memicu pertengkaran di mana UH ngerasa kayak dia udah berhubungan lama, dijanjiin buat dinikahin, tapi ternyata istri sahnya malah hamil lagi anaknya Anto. Makanya dia mungkin tersulut emosi, akhirnya dia jadi sumpah serapah dan ngata-ngatain anaknya Anto menjadi PSK. Nah, kayak kesambar petir nih. Di situ Anto mulai merasa sangat tersinggung dan sakit hati banget nih sama perkataan yang UH. Dan entah karena emosi yang memuncak, akhirnya Anto nekat mencekik UH hingga tewas. Setelah UH tidak sadarkan diri, Anto udah mulai panik nih. Sampai akhirnya dia mulai membawa UH ke kasur dan menutupi tubuhnya dengan selimut atau spray di kamar hotel. Nah, sekitar pukul 3 pagi, Anto pergi keluar dari hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban. Dia ternyata pulang ke rumahnya di daerah Tulungagung untuk mengambil sebuah koper besar berwarna merah. Nah, saat itu dia mengajak keponakannya yang berinisial MAM buat bantu bawain koper merah tadi. Dan gak cuma bawa koper merah aja, dia juga bawa tali pramuka, terus juga bawa sejumlah kantong plastik berwarna hitam dan putih untuk dibawa ke hotel. Kemudian akhirnya dia tiba nih di hotel pada pukul 1:30 pagi. Nah, di situ Anto menyuruh keponakannya si MAM tadi buat pulang ke rumah dan menjemputnya lagi nanti jam 5 pagi. Dan selama rentang waktu 3,5 hingga 5 jam, Anto melancarkan aksinya dengan
melakukan mutilasi terhadap tubuh UH. Dia melakukan mutilasi tersebut di kamar mandi kamar hotelnya. Kayak kebayang gak sih lo nginep di hotel di mana hotel itu pernah terjadi kasus pembunuhan dan tepatnya di kamar mandi. Gila, serem banget ya. Iya gak sih? Pernah kebayang gak sih? Kayak lu nginep di suatu hotel di mana kamar tersebut pernah jadi salah satu tempat terjadinya peristiwa pembunuhan sama mutilasi. Gila, mind blowing banget sih. Nah, ternyata untuk mempermudah proses tersebut, sebelum sampai ke hotel, dia sempat mampir dulu nih ke sebuah minimarket yang berada dekat di sekitar hotel tersebut untuk membeli sebuah pisau, ya yang kita tahu pisau buah ya. Awalnya nih dia berencana buat masukin tubuh korban ke dalam koper tersebut, tapi ternyata nggak muat. Makanya dia nekat buat memutilasi atau memotong tubuh korban. Yang pertama dia potong adalah bagian kepala korban, lalu pangkal paha, dan terakhir betis kaki kanan supaya bisa muat ke dalam koper. Nah, bagian tubuh yang gak muat masuk ke dalam koper, akhirnya dia bungkus menggunakan plastik dan dilapisi selotip berkali-kali. Gila banget sih. Stressful banget. Sampai akhirnya nih di jam 5 pagi MAM kembali menjemput Anto di hotel tersebut. Nah, seperti yang ada di CCTV nih yang viral di mana-mana, sorotan CCTV ini ngeliatin kalau si Anto ini memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Dia tuh kelihatan tampak tenang aja ya, nggak ada kayak gestur kalau dia panik dan ketakutan. Jadi emang kelihatannya nih orang benar-benar kayak psikopat banget. Dan setelah itu akhirnya mereka membawa koper merah yang berisi tubuh korban tersebut ke rumah kosong milik neneknya Anto di daerah Tulung Agung. Sesampainya di sana, akhirnya koper tersebut disimpan di dalam rumah kosong tersebut dan ditinggal selama 36 jam. Sementara kopernya ditinggal di rumah kosong milik nenek Anto ini, Anto pergi lagi nih dengan MAM dan menjual mobil milik korban seharga 57 juta di daerah Sidoarjo. Gila banget nih orang, sumpah stressful. Di hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, Anto mulai membungkus ulang nih bagian potongan tubuh dengan plastik wrap. Dia juga sampai menyewa nih mobil Toyota Avanza Veloz untuk membuang barang bukti. Sampai pada malam harinya nih, akhirnya koper yang berisi tubuh korban dibuang di daerah Dadapan Ngawi, dan sementara nih potongan tubuh yang lainnya seperti kaki korban dibuang di kawasan hutan Sampung, Ponorogo. Nah, kemudian Anto masih berusaha nih buat ngebuang bagian kepala korban, tapi gagal karena saat dilempar bagian kepalanya itu membentur kaca mobil. Terus saat dia mau mencoba melemparnya kembali keluar, ternyata di belakang mobilnya nih, tepat di belakang mobilnya ada pengendara motor. Makanya di situ dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuang bagian korban. Jadi akhirnya kepala korban itu dibawa kembali ke rumah tersebut dan menginap 1 hari lagi, sampai akhirnya keesokan paginya nih, hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025, kepala korban dibuang di daerah Jurukbang, Desa Selawe, Trenggalek. Sementara itu, pihak kepolisian udah mulai curiga banget saat mereka mengecek nih CCTV dari hotel. Dan kepolisian juga mulai nih mempertanyakan perannya MAM ini. Apakah dia ini memang hanya mengantar jemput saja atau dia juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap UH, Anto ini masih berusaha untuk menghilangkan jejak
dengan membuang potongan-potongan tubuh korban di lokasi yang berbeda. Tapi upayanya tentu aja gak berhasil karena pihak kepolisian nih berhasil mengidentifikasi dan melacak pergerakannya Anto. Dan sampai akhirnya nih penangkapan Anto terjadi pada tanggal 26 Januari 2025 di Jalan Raya Madiun. Saat itu Anto sedang berada di dalam sebuah mobil bersama temannya di Jalan Raya Madiun. Jadi dia ini emang udah punya rencana ya buat kabur dan melarikan diri ke Surabaya. Tapi sebelum dia berhasil kabur, polisi udah berhasil duluan nih nangkep dia. Setelah penangkapan, Anto ini menjalani serangkaian pemeriksaan termasuk tes kejiwaan. Dan yang bikin kagetnya lagi, ternyata hasil tes kejiwaannya ini nunjukin kalau Anto mempunyai gangguan kepribadian psikopat narsistik. Sampai saat ini, proses hukuman terhadap Anto masih berjalan dan sidang kasus ini direncanakan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Pihak kejaksaan juga telah mempersiapkan berkas-berkas perkaranya nih untuk proses persidangan. Dan Anto dijerat pasal berlapis oleh pihak kepolisian dan dia terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oke, setelah kita bahas tentang kasus ini, kita jadi banyak dapat lessons ya. Terutama buat para cewek-cewek nih yang harus hati-hati banget dalam hubungan. Tetap utamain keselamatan kalian dan jangan ragu buat keluar dari hubungan yang udah toksik banget. Karena ternyata itu bisa jadi bumerang juga buat diri kita dan keselamatan kita sebagai wanita. Dan buat para cowok, belajar buat lebih bisa mengkontrol emosi. Karena ya sebenarnya marah itu wajar ya. Tapi kalau udah kekerasan itu udah bukan jadi solusi lagi. Jangan biarin hasrat dan ego kalian untuk melakukan kekerasan malah merusak hidup kalian bahkan orang lain. Oke, jadi emang dunia ini gila banget ya. Semakin banyak kejahatan-kejahatan yang udah udah di luar nalar, di luar akal sehat manusia. Kayak kenapa ada orang dengan sadar gitu ya melakukan pembunuhan sampai melakukan mutilasi, memotong-motong tubuh korban. Kayak gila banget. Kayaknya kalau orang waras harusnya nggak bisa sampai kayak gitu ya. Kayak bahkan gue sendiri pun kalau ngelihat darah aja tuh kayak nggak bisa gitu. Makanya udah nggak paham lagi. Ya semoga kita semua bisa belajar buat lebih bijak dalam menghadapi sebuah masalah. Jangan sampai emosi malah jadi bumerang buat diri kita. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang masih dengerin pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, only here on Set The Expose. Bye-bye. Kalau yang jadi sekte sesatnya gini dong. Gimana sih ngomongin Dui? Babi. Jiro. Kok gak gitu sih? Si Jiro. Si Jilor. Kenapa sih parah banget Endui ini? Oke, kita mulai aja karena Endui lagi pipis dan aku ditinggalin sendiri.